Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika bab 1 pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penaksiran bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah, Bu? Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar pohon, di dalamnya terdapat beberapa angka. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Mari kita urutkan angka-angka tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, ada satu angka lagi yang belum kita tuliskan. Angka berapa? Ya, angka 0. Sehingga urutannya menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Lalu, apa bedanya urutan yang atas dengan urutan yang bawah? Perbedaannya ada di angka 0. Yang bawah tidak ada angka 0-nya, yang atas ada angka 0-nya. Nah, yang bawah yang tidak ada angka 0-nya, urutannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita sebut dengan bilangan asli. Yang atas urutannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kita sebut dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Angka 0. Urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jika bilangan tersebut dimulai dari angka 1, berarti namanya bilangan asli. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan mana yang termasuk bilangan cacah dan asli? Selanjutnya, kita mengingat kembali tentang nilai tempat suatu bilangan. Jika Bu Guru menuliskan 1234, masih ingatkah kalian? Angka 4 menempati tempat satuan. Angka 3 menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat ratusan. Dan terakhir, angka 1 menempati tempat ribuan. Selanjutnya, masih ingatkah kalian nilai tempat pecahan desimal? Misalkan terdapat angka 2,345. Angka 5 menempati perseribuan. Angka 4 menempati perseratusan. Angka 3 menempati persepuluhan. Nah, masih ada satu angka lagi di depannya koma. Angka 2 menempati satuan. Nah, jika kalian sudah ingat tentang nilai tempat dan mengerti apa itu bilangan cacah, nah kita mulai masuk di materi, yaitu penaksiran bilangan cacah. Apa saja yang akan kita pelajari? Pembulatan kesatuan terdekat. Yang kedua, pembulatan ke puluhan terdekat. Yang ketiga, pembulatan ke ratusan terdekat. Yang keempat, pembulatan ke ribuan terdekat. Dan yang terakhir, menaksir hasil operasi hitung. Yang pertama,
kita akan belajar tentang pembulatan kesatuan terdekat. Kata kuncinya, jika angka persepuluhan, masih ingat angka persepuluhan letaknya satu angka di belakang koma. Jika angka persepuluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka persepuluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. 3,2. Ingat, perintahnya adalah bulatkan kesatuan terdekat. Langkah pertama, kalian cari mana yang termasuk bilangan satuannya. Nah, 3 itu adalah satuannya. Kemudian perhatikan angka di belakangnya. Perhatikan satu angka di belakangnya. Di belakangnya angka 3 terdapat angka berapa? Nah, angka 2. 2 titik-titik dari 5. 2 kurang dari 5. Maka 3,2 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya 15,3. Cari satuannya. Angka berapa satuannya? Angka 5. Ini adalah satuannya. Kemudian perhatikan angka di belakangnya. Satu angka di belakangnya. Ada angka 3. Nah, 3 titik-titik dari 5. 3 kurang dari 5. Maka 15,3 dibulatkan menjadi 15. Nah, selanjutnya, kalau angkanya seperti ini bagaimana, Bu? 123,45. Ingat, masih di pembulatan kesatuan terdekat. Berarti kita harus mencari angka yang mana? Satuannya dulu. Satuannya yang mana? Satuannya adalah angka 3. Setelah ketemu satuannya, perhatikan satu angka di belakangnya. Ingat, perhatikan satu angka di belakangnya. Angka berapa? Angka 4. Bu, di belakang 4 masih ada angka 5. Apakah itu juga diperhatikan? Tidak. Yang diperhatikan hanya satu angka di belakangnya satuan. Oke. 4 titik-titik dari 5. Berarti 4 kurang dari 5. Maka 123,45 dibulatkan menjadi 123. Selanjutnya 3,6. Pembulatan kesatuan terdekat. Cari angka satuannya, yaitu angka 3. Kemudian lihat satu angka di belakangnya, yaitu angka 6. 6 titik-titik dari 5. 6 lebih dari 5. Maka 3,6 dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya 12,5. Masih di pembulatan satuan terdekat. Berarti kita cari angka satuannya. Yang mana yang termasuk satuan? Ya, yaitu angka 2. Perhatikan satu angka di belakangnya, yaitu angka 5. 5 titik-titik dari 5. Nah, berarti 5 sama dengan 5. Maka 12,5 dibulatkan menjadi 13.
Jika kalian sudah memahami tentang pembulatan kesatuan terdekat, selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan kepuluhan terdekat. Kata kuncinya adalah jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. 12. Mana puluhannya? Nah, ini dia. Angka 1 adalah puluhannya. Kemudian perhatikan satu angka di belakangnya. Ada angka 2. 2 titik-titik dari 5. Berarti 2 kurang dari 5. Maka 12 dibulatkan menjadi 10. Selanjutnya 27. Angka puluhannya adalah 2. Perhatikan satu angka di belakangnya, yaitu angka 7. 7 lebih dari 5, maka 27 dibulatkan ke atas menjadi 30. Selanjutnya, jika angkanya 125, ingat perintahnya adalah pembulatan kepuluhan terdekat. Jadi cari angka puluhannya. Angka 2. Kemudian perhatikan angka di belakangnya, yaitu angka 5. 5 sama dengan 5, maka 125 dibulatkan menjadi 130. Nah, perhatikan angka 125. Kalau perintahnya pembulatan kepuluhan terdekat, yang berubah atau yang tetap adalah puluhannya. Angka 1 sebagai ratusan tidak berubah. Jadi 125 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 130. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan ke ratusan terdekat. Kata kuncinya adalah jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka puluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. 123. Kita cari ratusannya. Nah, angka 1 adalah ratusannya. Jadi kita perhatikan satu angka di belakang angka 1. Angka berapa? Nah, angka 2. 2 titik-titik dari 5. 2 kurang dari 5. Maka 123 dibulatkan menjadi 100. Selanjutnya 164. Mana angka ratusannya? Nah, angka 1. Sekarang perhatikan satu angka di belakangnya. Ada angka berapa? Angka 6. 6 titik-titik dari 5. 6 lebih dari 5. Maka 164 dibulatkan menjadi 200. 281. 2 adalah ratusannya. Kemudian perhatikan satu angka di belakangnya. Angka berapa? Angka 8. 8 titik-titik dari 5. 8 lebih dari 5. Maka 281 dibulatkan menjadi 300. Selanjutnya
pembulatan ke ribuan terdekat. Kata kuncinya, jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika angka ratusan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. 1235. Pembulatan ke ribuan terdekat. Berarti cari angka ribuannya. Nah, angka 1. Kemudian perhatikan satu angka di belakangnya, yaitu angka 2. 2 titik-titik dari 5. 2 kurang dari 5. Maka 1235 dibulatkan menjadi 1000. Kemudian selanjutnya 1635. Kita cari angka ribuannya. Kemudian perhatikan satu angka di belakangnya, angka 6. 6 titik-titik dari 5. 6 lebih dari 5. Maka 1635 dibulatkan menjadi 2000. Selanjutnya, kita belajar tentang menaksir operasi hitung. Langkah mengerjakannya yaitu yang pertama, tentukan pembulatan dari masing-masing angka pada soal. Yang kedua, hitung angka yang telah dibulatkan tersebut. Contoh, tentukan hasil taksiran ke puluhan terdekat dari penjumlahan di bawah ini. 12 ditambah 36 sama dengan, penyelesaiannya kita tulis dulu, 12 ditambah 36. Langkah pertama, kita bulatkan masing-masing angka. 12 dibulatkan menjadi, karena angka 2 kurang dari 5, maka 12 dibulatkan menjadi 10. Ditambah 36, kita bulatkan menjadi, karena angka 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 36 jadi berapa? 40. Sehingga 10 ditambah 40 sama dengan 50. Yang dihitung adalah angka yang telah dibulatkan. Selanjutnya, 57 dikurang 34. Kita bulatkan dulu, 57 dibulatkan menjadi 60. 34 dibulatkan menjadi 30. 60 dikurang 30 sama dengan 30. Selanjutnya, 34 dikali 46. 34 dibulatkan menjadi 30. 46 dibulatkan menjadi 50. 30 dikali 50 sama dengan 1500. Nah, selanjutnya 58 dibagi 32. 58 kita bulatkan menjadi 60. 32 kita bulatkan menjadi 30. 60 dibagi 30 sama dengan 2. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami? Nah, itulah tadi materi kita hari ini, yaitu tentang penaksiran bilangan cacah. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.